Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Ritopan. NPM saya 22.413. Saya di sini akan menjelaskan tentang yurisdiksi ICC. Yang pertama ada rasion materi, yaitu kejahatan-kejahatan yang dilakukan seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Seperti yang dijelaskan dalam pasal 5 sampai dengan 8 Statuta Roma tahun 1998. Yang kedua ada ration persona, yaitu berdasarkan pasal 25 Statuta Roma tahun 1998, ICC hanya mengadili individu tanpa memandang apakah ia merupakan seorang atau pejabat negara dan sebagainya. Yang ketiga ada ration loci, yaitu ICC dapat mengadili kasus-kasus yang terjadi di negara peserta di mana menjadi lokasi tempat terjadinya kejahatan. Hal ini diatur dalam pasal 12 Statuta Roma tahun 1998. Yang keempat ada ration temporis, yaitu berdasarkan pada pasal 11 Statuta Roma tahun 1998 bahwa ICC hanya dapat mengadili kejahatan yang dilakukan setelah tanggal 1 Juli 2002. Pasal 17 ayat 1 Statuta Roma 1998 mengatur bahwa ICC tidak dapat melaksanakan yurisdiksi. Ketentuan pasal 17 ayat 2 Statuta Roma 1998 menjelaskan bahwa ICC dapat melaksanakan yurisdiksi apabila salah satu syaratnya sistem pengadilan nasional suatu negara unwilling. Ya, di sini saya akan memperjelas tentang ICC atau Mahkamah Pidana Internasional. Yaitu ICC atau Mahkamah Pidana Internasional adalah pengadilan permanen pertama yang didirikan untuk mengadili individu atau bukan negara atas kejahatan internasional yang paling serius. Dalam presentasi saya, menurut memahami yurisdiksi ICC sangat penting untuk menjelaskan mengapa kasus Kamar Merah 1975 sampai dengan 1979 tidak diadili langsung oleh ICC melainkan melalui pengadilan kasus ECCC. Yang pertama yaitu yurisdiksi material. ICC hanya berwenang mengadili 4 jenis kejahatan internasional yang paling berat, yaitu genosida. Yang pertama genosida, yaitu upaya memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok etnis, ras, atau agama. Yang kedua ada kejahatan terhadap kemanusiaan, yaitu serangan sistematis dan meluas terhadap penduduk sipil seperti yang dilakukan Kamar Merah. Yang ketiga ada kejahatan perang, yaitu pelanggaran berat terhadap hukum humaniter dalam konflik bersenjata. Yang ketiga ada kejahatan agresi, penggunaan kekuatan militer oleh salah satu negara terhadap kedaulatan negara lain. Yang kedua ada yurisdiksi waktu. Ini adalah alasan mengapa Kamar Merah tidak bisa diadili di ICC. ICC bersifat non-reaktif, artinya ia hanya bisa mengadili kejahatan yang terjadi setelah 1 Juli 2002, tanggal berlakunya Statuta Roma. Karena tragedi Kamar Merah terjadi tahun 1975 sampai dengan 1979, ICC tidak punya wewenang untuk mengadili pelaku-pelakunya tersebut. Yang ketiga ada yurisdiksi personal dan teritorial. ICC dapat menjalankan kekuasaan jika yang pertama ada pelaku
adalah warga negara dari negara anggotanya. Yang kedua ada kejahatan terjadi di wilayah negara anggota. Yang terakhir ada kasus diajukan oleh Dewan Keamanan PBB bisa berlaku meski negara tersebut bukan anggota. Yang terakhir di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip komplementaritas. ICC adalah pilihan terakhir, artinya ICC baru akan bertindak jika pengadilan nasional atau suatu negara tidak mampu atau tidak mau untuk mengadili sendiri pelaku kejahatan. Saya di sini akan menjelaskan tentang penegakan keadilan. Kejahatan Kamar Merah di Kamboja merupakan pelanggaran HAM berat yang menewaskan jutaan jiwa dan dikategorikan sebagai genosida serta kejahatan terhadap kemanusiaan berdasarkan hukum pidana internasional, khususnya Konvensi Genosida 1948 dan prinsip kejahatan terhadap kemanusiaan dalam hukum internasional. Namun penegakan keadilan menghadapi tantangan serius berupa hambatan politik eksternal pada masa Perang Dingin, keterlambatan pembentukan extraordinary chambers in the Court of Cambodia atau yang disebut ECCC. Hilangnya bukti serta trauma mendalam korban yang membatasi partisipasi mereka dalam proses hukum. Kondisi ini membuat pertanggungjawaban hukum tidak sepenuhnya menjangkau seluruh pelaku dan menimbulkan keterbatasan dalam pemulihan hak korban. Oleh karena itu, keadilan atas kejahatan Kamar Merah tidak hanya bergantung pada mekanisme peradilan, tetapi juga menuntut rekonsiliasi nasional dan pendidikan sejarah yang komprehensif sebagai fondasi moral dan hukum untuk mencegah pengulangan kejahatan serupa di masa depan.